Ah, Laki dia mah bang. iya. Ayo kompak tip-tip layar teman-teman, kompak tip-tip Ah, layar. Jangan kita serius dengar yang kasar-kasar. hmm. Sudah Palelea teno. Palelea apa kak? Dia bilang Yesus lagi mencari. berarti kalau itu Bapak punya tema hari ini kan? Iya, abang kan bilang tadi gitu. Iya, maksudnya kalau kata yang tadi itu Bapak punya tema hari ini buat Aduh hari kan ini. deui guys, nah teuing. Iya, kan tadi saya sudah bilang Bang Andi, Bang Zuma ini seorang apologet pendiskusi lintas iman. Nah, kita kan bukan Makanya tadi Tuhannya Bang Andi siapa? Ternyata Tuhan Allah, bukan Yesus. Karena Yesus sendiri juga lagi mencari. itu hanya saya tahu saya yang saya bisa ungkapkan Bang tadi. Neng Jebros. Ya. Jadi menurut kamu bagaimana Dilan? Kamu kan dari keimanan Kristen ini. Menurut Bang Andi, Yesus itu bukan Tuhan karena dia lagi mencari. Kamu nggak pernah ke gereja atau jarang ke gereja? Ke gereja setiap minggu. Setiap minggu ke gereja. Ke gereja. Apa yang kamu dapat di gereja? Masjid tiap hari. Apa yang kamu dapat di gereja? Banyak, mas mau dijelasin? Iya, apa yang kamu dapat di gereja? Salah-salah Bunda, salah-salah nanti karena beda. Asyhadu alla ilaha Ulang, illallah. ulang sama Baca uang baptisnya. No, Ini gara-gara si Andi nih. kakak mau tahu kak ke gereja ngapain aja kak? Iya, kamu Ayo ngapain? ikut aja minggu. Saya sudah dari situ, Dek. Dan Sudah yang dari- dapat, iya, saya sudah dari situ. Jadi yang didapat dari gereja itu hanya tipu-tipu dari pendeta saja. Tipu-tipu gimana? Ya, dia meyakinkan kepada jemaat bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi perkataan Yesus di dalam Bible, Yesus bukan Tuhan. Bentar lagi hilang dia. Hilang. Apa itu? Hilang. Mari tuh, mimi itu. Ya, betul kan? Pendeta kan meyakinkan Oh jemaat. kakaknya dari Kristen pindah ke Islam. Iya, makanya saya bilang tipu pendeta yang berhasil menipu jemaatnya agar jemaat percaya bahwa manusia yang dilahirkan bukan Maria. Betul itu bukan ibu Adi. Asyhadu alla jauh kan gimana? Gak usah deh, gak usah mainkan Asyhadu Dek, alla ilaha illallah wa asyhadu anna kalau kamu muhammadar Islam rasulullah. gak usah mainkan dek. Kalau kamu Islam gak usah mainkan. Kamu mau dilaporkan. Penistaan itu namanya. Iya gini nonton kayaknya. Terus ibu ngapain di TikTok kayak gini-gini? Saya kan main sama si Dilan, bukan kau. Tapi kan kakak juga sama bawa-bawa agama. Agama itu wajib. Yang wajib itu sholat kali. Betul. Tapi wajib harus ditahu keimanannya bagaimana. Kamu mau punya Tuhan manusia? Tuhan manusia. Gila, saya bilang makanya Gen Z, Gen milenial, manusia anak muda seperti ini gampang kali dicekokin bahwa agama itu seperti main-mainan. Betul Bunda, kau pintar. Tanya Bebe. Nah, Kalau ditanya sama Dilan, kamu umur berapa tahun, Dek? Kamu di gereja dapat apa? Kamu harus jujur. 19 tahun. Ya, kamu di gereja dapat apa? Coba kita bagus dulu untuk diskusinya. Kamu di gereja dapat apa? Bentar. Kan? Gak usah dulu, Andi nggak usah dulu, Andi. Tidak usah lagi. Nah, Itu saya Kalau bilang. Andi ini dari hutan jadi masuk Katolik dia. Iya Bang kalau- Andi. Bagaimana? Bang Andi sering makan anjing.
Enggak. Tikus, Enggak. kucing, Enggak. orang, Enggak. setan penunggu gunung, Enggak. babi, Allahu Akbar. Itu ada yang bilang. udah cari yang lain deh, cari yang lain. Dia harus turun Nggak aja, ada. Bang. Oh gitu. Ya, Jadi bagus biar kita turun. Kita ulang lagi ya, Bang. Ini ada yang mau naik. Tunggu. Ya. Turun aja. Tunggu. Allahu Akbar, Akbar, Akbar. Mati. Saya nggak bisa sama orang seperti itu. Saya nggak bisa. Ya, malu Nora. Bukan malu. Malu ada orang-orang yang seperti itu menganggap keimanan main-main. Tengoklah, apa yang dia dapat di gereja. Nyanyi. Kolekte. Kalau tidak hanya tipu-tipu pendeta untuk menarik jemaatnya. Karena apa? Bisnis semua, bisnis uang. Jangan kalian pikir. Bang Zuma kadang ada juga ndak sopan. Bukan ndak sopan. Tadi kan dia sudah bilang kepala cuki. Kakak Anggun tahu arti cuki? Tidak tahu arti cuki. Terus Anda mengatakan tidak sopan. Dia mengatakan kepada Bang Zuma tadi muka babi. Apa nih? Kau ditipu Arab. Yang menipu itu ada seorang manusia. Jangan kau bilang saya ditipu. Kalian ini lucu. Ada dek. Ya, Ada di sebentar. situ. Ada Bang. Tadi dia minta naik. Ada 4 orang tadi minta naik. Tapi Oke. Ajak lagi. ya dia nggak tahu. Cuma mengolok-ngolok. Di mana mengolok? Mukanya tadi saja sudah menunjukkan dia tidak apa. Silakan naik. Kamu naik aja nggak apa-apa. Tadi mana yang minta naik itu? Ada 4 orang tadi. John silakan naik tadi John. Bang John kirim permintaan naik. Bang John. Saya tidak bisa naikkan kalau tadi PKPK. Oke, naik. Oke. Yang Kristen yang naik ya. Saya tidak mau yang Islam. Yang Islam di bawah tetap layar aja. Tolong Kak jangan bilang begitu. Saya tidak, bukan. Saya nggak bilang begitu. Ini kenapa kalian semua pada kepanasan? Siapa itu Dinda? Banyak di sini Bang. Mereka kayaknya mungkin nggak suka. Orang-orang yang nggak makan kalau tidak bahas Kristen. Halo DJ Jun. Halo, DJ Jun. Tadi dia minta naik katanya. Nggak mau dia. Itu tadi di atas kan? Nih, silakan Kakak Hermina naik. Islam nggak makan kalau nggak bahas Kristen. Tuh Alex. Mana mereka ya? Tadi juga ada di sini yang minta. Mana mereka ya? Jangan naikin dulu. Tadi juga ada di sini yang minta. Tunggu jangan minta tas. Mana orang-orang itu? Halo semangat malam. Jangan matiin dulu itu. Halo. Mana orang-orang itu? Halo semangat malam. Halo. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu noise itu Bang. Noise ya? Itu noise itu Bang. Enggak belum. Noise ya? Jangan mati dulu. Coba dulu ya. Undang Torana. Bibirmu itu Nora. Kenapa dengan saya? Kenapa dengan bibir saya? Kok lucu? Kok urus dulu lupung bibir itu? Bibir saya kau apakan? Ya Allah. Iya. Gak usah PK Bunda. Bang Zuma tadi yang ngundang ya. Naikkan Nando.
Ya Allah. Mana berani mereka naik? Mana berani mereka naik? Nora pengen nikah lagi. Kalau saya pengen nikah lagi, berarti saya masih normal. Manusia yang sudah umur 30 tahun lebih tidak ada mau menikah itu nggak normal. Jodoh, ya kan? Kecuali belum dapat jodoh. Naikkan saya, Bu. Oke. Silakan naik. Mau jadi Assalamualaikum Bu. agama apa? Selamat siang. Insya Allah Islam Bu. Ya. Ada yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan mah hanya sekedar apa ya Bu ya, sedikit doang sih. Ya silakan. Katanya kan Ibu seorang mualaf. Ya. Nah, alhamdulillah saya juga seorang mualaf. Ya. Singkat cerita, ini perjalanan mualaf saya sih Bu ya. Saya itu 3 kali dihajar sama Allah untuk percaya dengan agama Islam. 3 kali itu saya Kristen, Islam, Kristen, Islam, Kristen, baru percaya yakin saya memeluk agama Islam, yaitu Rasul saya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mau saya koreksi dari bahasa Ibu, kenapa sih harus dibawa agama-agama di luar dari Islam? Padahal dalam surat Al-Baqarah udah jelas. Ya Muhammad, bagaikan orang tidak beriman. Kau kasih tahu dan tak kau kasih tahu, tetap mereka tidak akan beriman di agama yang lurus ini, yang sempurna ini. Kenapa harus kita sibuk-sibuk memberitahu mereka? Itu kan hak prerogatifnya Allah, memberi hidayah kepada ciptaannya, yaitu manusia. Ngapain kita sibuk-sibuk? Saya seorang mualaf, saya nggak pernah dikasih tahu orang, tapi Allah yang ngasih hidayah kepada saya ambil, saya pelajari, insya Allah. Itu doang sih Bu, saran dari saya. Bukan saran. Beda itu saran. Kalau ada kamu melihat orang berjalan di tepi jurang, kira-kira kamu kasih tahu, hati-hati nanti terpleset, atau kamu diam aja? Jadi gini Bu, Enggak, jawab aja. Oh gini, itu Enggak, Ibu tidak, perumpamaan. Ibu bermain dengan perumpamaan Tidak, bahasa itu psikologi. perumpamaan. Enggak, sebentar. Kira-kira kalau ada orang yang ngebut di jalan, itu kau bilang perumpamaan ya, ngebut di jalan, kamu tegur atau kamu biarkan aja? Ibu, dunia. Jawab aja. Ntar dulu, Jawab aja deh. saya tidak mau masuk ke Saya bilang dijawab aja. dalam Dek. ranah bahasa Ibu. Pak, begini, Nggak mau kamu mau jawab atau saya turunkan aja? Disinilah, dari sini aja Ibu udah Tidak, ketahuan. kamu jawab aja. Kamu Dalam membawa ilmu Al-Baqarah. bahasanya Oke, kita kaji Ibu, Al-Baqarah. Ibu tidak mau Sebentar. disalahkan. Sabar dulu, kita kaji Al-Baqarah. Oke. Apa kata Allah? Kamu kasih tahu atau tidak kasih tahu, itu sama saja, benar? Ya, Nah, sebentar, sabar dulu. Saya rasa Anda itu orang yang pinter ya. Ketika kita namanya berdiskusi, edukasi, tolong satu-satu jawab aja apa yang dipertanyakan. enggak gini Bu, maaf ya Bu ya. Mohon Dulu, maaf, saya Bu. kan belum selesai. Tadi kamu ngomong ada Ya, oke, saya Tadi ikutin kamu ngomong ada arahannya Bu. saya potong. Siap. Nah, kamu kasih tahu, berarti konteksnya, berarti kita kasih tahu atau tidak? Engkau tidak kasih tahu dan kau kasih tahu. Betul, Ya, Bu, ya. sekarang di situ ada konteksnya, kamu kasih tahu atau tidak? Kan saya ini kan hanya mensarankan ke Ibu, bukan
Kan saya memberitahu dia. Bisa itu konteksnya ada dikatakan kamu kasih tahu atau tidak? Maksudnya kontes ibu kasih tahu itu apa? Sekarang saya tanya, Islam itu apa? Agama apa? Agama yang sempurna. Nah, jadi Kan Nabi itu dalam dibilang, ya Muhammad kuturunkan, ya kan, agama ini penyempurna wahyu Allah setelah apa? Sekarang ada di Sebelum situ apa mu? kuturunkan semuanya. Bentar, ada di situ perangkat 2. Coba buka An-Nahl ayat 125. Ya ibu lah, ibu yang ngasih tahu. Saya hanya mendengarkan. Kan kita kan ngaji diri nih bu, ngaji bareng. Ya, sebab. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. 126. Dan Oke. jika kamu, sabarlah, saya baca Al-Quran. Oke ya. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Sekarang kamu jelaskan ketika Allah mengatakan, ya, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Silakan. Sekarang gini, kan tadi ada kata ibu kan. Di jalan. Menjelaskan dan Iya. berdebatlah dengan mereka. Nih Silakan. gini bu, tadi ibu nggak mau dipotong, saya barusan ibu potong. Ini yang benar yang mana? Silakan. Kalau kamu merasa ya kamu belajar aja. Kamu belajar aja. Kamu belajar aja. Ya. Di sini dikatakan balaslah dengan sesuai apa yang mereka buat kepadamu. Mereka menghujat agama Islam. Terus kau pikir Nabi Muhammad ngapain waktu dulu ngangkat pedang? Kau pikir Nabi Muhammad ngapain angkat pedang? Pargoy. Kau pikir Nabi Muhammad dulu dengan sahabat-sahabatnya itu pargoy? Kau lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mualaf, Sayyidina Umar. Kau pikir kayak kau? Ya udah, saya udah mualaf, diam aja. Belajar kau. Tapi masalahnya di sini konteksnya berbeda. Kita disuruh serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Artinya apa? Kita sampaikan kebenaran agar mereka memeluk agama Islam, menyembah kepada Allah. Kita hanya menyampaikan, terlepas mereka terima atau tidak terima itu urusan Allah. Itu maksudnya. Kamu paham gak ayat itu? Jadi di sini konteksnya boleh kita berdebat, tapi berdebatlah dengan cara yang baik. Tapi kalau mereka ya menghantammu, menghujat agama Islam, balaslah sesuai dengan apa yang mereka hantamkan kepadamu. Di sini saya konteksnya tidak ada menghujat. Kalau kau katakan kita Islam, kita diam. Hey, ketika nabimu dikatakan pedofil, ketika nabimu dikatakan seorang penjinah, terus kau mengatakan apa? Udah diam aja, itu terserah Tuhan. Heran saya, kok marah-marah? Saya nggak marah. Bedakan yang marah. Yang marah itu ada manusia dijadikan Tuhan kayak Satpol PP. Kenapa? Memporak-porandakan dagangan orang. Mana itu? Ngawur itu, gila tuh mungkin. Gitu loh. Lucu saya. Saya juga mualaf. Kau kalau baru main TikTok, jangan komen TikTok pada waktu kau lagi berak. Halo John. Ayo saudara muslim di tap-tap layarnya. Halo, assalamualaikum Bunda, salam rahayu. Ya agama apa bang? Kalau Kristen wajib open camp, Islam wajib turun. Islam Bunda. Ya, saya bilang kalau Islam jangan dulu naik bang. Kayak begitulah jadinya. Oke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Aku heran dengan ada Islam, saya mualaf. Saya tidak masalah. Kau kalau mualaf, alhamdulillah. Belajarlah kau. Itu nampak kali. Dikasih tahu pun atau tidak dikasih tahu. Nah, artinya apa?
Artinya, kita tidak bisa memaksakan keimanan seseorang. Kita hanya wajib menyampaikan, bukan memaksakan. Itu arti ayat itu tuh seperti itu. Kasih tahu atau tidak kau kasih tahu, itu sama saja bagi mereka. Betul. Artinya apa? Kita wajib menyampaikan. Kita tidak boleh memaksakan. Silakan mereka dengan keimanan mereka. Tetapi kita di sini wajib menyampaikan kebenaran. Itu maksudnya. Saya pikir kamu pintar, belajar dulu kan. Saya tidak perlu marah-marah. Kalau manusia marah itu wajar ya. Manusia marah itu wajar. Tapi masalah saya tidak marah sama dia. Saya pertegas kalau ada orang-orang yang mengaku mualaf tapi mengajarkan kepada saya gitu. Saya apa? Bagaimana caranya apa? Nggak perlu. Saya bukan yang tidak mau untuk dinasihati. Saya tahu. Saya bukan 1 bulan di dunia debat. Udah berapa tahun saya di dunia debat. Kan sombong saya. Nora Aritonang, masih hidup dirimu nggak mati ya? Yang mati itu Tuhan kau. Lo Andri, buka kameranya. Nggak bisa kok buka kamera. Mualaf nggak ada yang begitu, Bun. Nggak tahu saya mualaf dia. Dia buatlah, dia memang saya percayalah kalau dia mualaf ya kan. Saya percaya kalau dia mualaf. Masalahnya lucu gitu loh. Dia menafsirkan Bible, Al-Quran tuh seperti itu. Begini ya, coba kita berpikir secara logik. Kalau seandainya Allah, ya, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak menyebarkan agama Islam, sedikit agama Islam itu. Ya begini, contoh. Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu banyak yang masuk Islam. Kalau mereka tidak menyebarkan agama Islam, udah begini. Sayyidina Umar udah masuk Islam. Yang lain masuk Islam, udah diam aja. Gak usah sampaikan. Gitu loh. Tapi kan di situ katanya, mereka mendengar atau tidak mendengar, itu percuma, bukan percumanya. Setidaknya kita sampaikan. Saya tadi buat satu contoh, dia bilang perumpamaan pula. Nah, andainya ada orang yang berjalan di pinggir jurang, kira-kira kau tegur atau tidak? Itu perumpamaan pula, nampak kali kau masih oten. Nampak kali gitu loh. Ya kita kan kasih tahu, Dek, itu jurang loh, Dek. Dek, jangan ngebut-ngebut, nanti kamu jatuh tabrakan. Ya kalau dia tidak dengar ya urusan dia. Yang pasti kita sudah kasih tahu.